Motivasi itu harus memiliki konsistensi, bukan cuma sekali-sekali doang. Karena ada beberapa orang yang termotivasi hatinya kalau lagi mood. Wah, namanya motivasi dong gitu. Baru tuh. Motivasi. Bisa jadiin hashtag. Kalau lagi mood, lagi seneng, lagi happy, baru muncul moodnya. Tapi begitu dapat tantangan, dapat cobaan, harus usaha keras, moodnya hilang, motivasinya turun. Nah, ini yang harus dijaga. Lalu gimana caranya agar nggak jadi orang-orang motivasi? Termotivasi kalau lagi mood doang, maka harus tahu tujuan besarnya. Memang dalam kehidupan itu kita tidak bisa berharap kebahagiaannya datang yang sama. Kan kebahagiaan itu bergerak terus, kebahagiaan itu berpindah tempat terus. Jadi ngejarnya juga harus bergerak terus dan harus berpindah tempat terus. Pertama lagi duduk-duduk aja bisa bahagia hari ini, besok mungkin harus berdiri bahagianya. Besoknya lagi harus pindah ke sini bahagianya. Besok lagi harus pindah ke sini, hilang ya. Jadi kebahagiaan itu juga harus dikejar, nggak bisa dengan cara-cara yang sama. Untuk bisa mengejarnya, maka pastikan hati kita selalu siap dan punya konsistensi untuk selalu termotivasi. Ada tujuannya yang membuat kita mudah untuk bisa mendapatkan atau menjalani ke arah sana. Terus gimana dong caranya supaya kita selalu termotivasi, selalu punya rasa percaya diri, siap untuk menjalankan apa yang kita inginkan? Nih, harus menyukai yang dilakukan. Kalau menyukai yang dilakukan itu memang dari sananya, dari hati kita sudah niat suka, maka gampang ngejarnya. Tapi ada beberapa orang yang sukanya cuman, ya kayaknya saya suka deh, ya sukanya pakai kalau, suka dengan alasan. Kayak kamu punya pasangan. Punya pasangan yang membuat kita cinta sama dia, itu karena keseluruhannya atau karena hanya salah satu cirinya aja. Saya suka sama dia kalau dia lagi baik. Ayo, saya suka sama dia kalau dia lagi ramah. Kalau dia lagi bayarin makan. Wah, itu matre namanya. Tapi gitu, jadi sukanya ada alasannya. Nah, ini yang bikin kita kehilangan motivasi atau kita nggak semangat bekerja karena pakai alasan, apalagi alasannya banyak. Berapa banyak di antara kita, kamu, saya yang mungkin pernah punya pengalaman menyukai sesuatu cuman kalau sesuai dengan syarat kita. Saya akan menyukai pekerjaan kita kalau bosnya baik. Saya akan termotivasi, saya suka. Saya akan semangat kerja kalau rekan-rekan kerjanya support saya. Saya akan, apalagi? Apa alasan kamu? Coba. Saya akan semangat kerja kalau gajinya tinggi. Semua juga gitu, bos. Itu nggak perlu dimotivasi, udah begitu sendiri. Tapi kan nggak begitu dalam kehidupan. Kadang-kadang kita mendapatkan hal seperti itu, kadang-kadang enggak. Nah, bagaimana sikap diri kita untuk menjadi pribadi yang selalu siap untuk mengangkat motivasi apapun keadaannya? Itu baru hebat. Jadi walaupun bosnya kurang menyenangkan, senangkanlah diri kita, senangkan hati kita, buat dia senang. Sehingga kita tetap termotivasi. Karena pekerjaan kita jangan sampai tergantung sama atasan. Rekan-rekan kerja kurang mendukung, jadi orang yang hebat. Sehingga walaupun tidak didukung rekan kerja, hasilnya bisa bagus, kamu jadi orang yang luar biasa. Tetap bisa punya karir yang naik, walaupun tanpa dukungan. Malah lebih kelihatan, punya personal branding. Bagus. Gajinya belum tinggi, nggak apa-apa. Kalau gaji belum tinggi, itu tandanya ketika kamu bekerja hebat, otomatis kamu akan diangkat. Kalau nggak diangkat sama atasan kamu, ada orang lain yang melihat kamu bahwa, wah hebat nih orang nih, gajinya nggak tinggi, pekerjaannya luar biasa, kamu akan diambil. Jadi jangan takut. Sehingga kita lebih mudah untuk bisa menemukan kegembiraan dalam apapun yang kita kerjakan. Motivasinya selalu ada. Dan jangan lupa, kalau kita memiliki sesuatu atau menyukai sesuatu, suka itu harus diusahakan. Bukan cuma menunggu rasa. Nih ya, suka itu harus diusahakan, bukan cuma menunggu rasa. Ya memang kalau suasananya bagus, menyenangkan, gampang sukanya. Kayak ada orang pasangan yang cantik atau ganteng, ya gampang sukanya. Tapi kalau mungkin biasa-biasa saja, tapi punya kualitas luar biasa, suka nggak? Suka. Malah itu mungkin lebih baik. Ketika kamu masuk ke dalam sebuah organisasi, ke dalam sebuah kantor, mungkin kantor bukan kantor paling hebat, kantor paling besar, kantor paling mewah, paling terkenal, mungkin bukan.
Tapi kamu lihat apakah kantor tersebut bisa meninggikan kualitas diri kamu sehingga kamu bisa dilihat oleh orang-orang lain, perusahaan lain, dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Suka. Jadi ketika menyukai sesuatu itu harus diusahakan. Jangan cuma menunggu rasa, ya ntarlah. Kalau tiba-tiba saya suka ya saya juga jadi suka, kalau enggak ya enggak. Jangan. Gerak, hebatkan diri, aktiflah untuk berusaha menyukai sesuatu. Tuh. Selanjutnya adalah konsisten itu beda dengan sama. Karena konsisten itu berada dalam keadaan yang rata-rata. Jadi pastikan kalau kamu berpikir tentang konsistensi itu bukan berarti harus sama seterusnya. Contoh gini ya. Kamu mendapatkan sebuah keberhasilan. Misalnya selling, jadi sales. Tiba-tiba salesnya bisa 1 juta gitu misalnya. Penghasilannya atau pendapatannya. Berarti konsisten 1 juta terus? Enggak, bukan begitu teorinya. Paling tidak di antara itu yang menunjukkan bahwa kamu konsisten. Jadi konsisten itu bukan berarti sama, tapi berada di rata-rata. Misalnya kamu berhasil mendapatkan keuntungan 10%. Bulan depannya apakah harus 10%? Kalau 9% konsisten nggak? Tetap masih bisa dibilang konsisten. 8% masih boleh. Tapi bulan kemudian bisa jadi 11% atau 12%. Karena konsistensi itu bukan berarti sama, tapi berada di rata-rata. Nah, itu yang dijaga supaya kamu punya kesempatan untuk memberikan yang terbaik dan tahu targetnya. Sehingga ketika bekerja, bisa bekerja sepenuh hati dan tidak hanya terfokus pada angka-angka saja. Tidak hanya terfokus pada satu tujuan, tapi tujuan yang lebih besar, sehingga ketika mengejar ke sana, kamu lebih tenang dalam bekerja sehari-hari. Selanjutnya apa? Selanjutnya percaya deh, kalau hasil baik akan datang. Selama apa? Selama kamu bekerja dengan baik. Itu kuncinya. Kalau kamu sudah bekerja dengan baik, bekerja dengan baik, ini penting. Bekerja dengan baik itu bukan bekerja dengan baik versi kamu atau menurut kamu ya. Bukan gitu guys. Bekerja dengan baik itu harus versinya orang banyak. Versinya kamu, versinya teman kamu, versinya atasan kamu, klien kamu, bawahan kamu gitu. Terus kan ada yang bilang, Mas Bram, tapi kan katanya jangan pedulikan pendapat orang lain. Waduh. Ini bahaya. Kalau kamu tidak peduli pada pendapat orang lain, bisa jadi orang-orang lain tersebut punya pendapat yang benar dan kamu tidak pedulikan, akhirnya kamu sendiri yang salah. Iya kan? Jadi pendapat orang lain tidak semua harus diikuti. Betul. Tapi kalau pendapatnya bertujuan atau mengakibatkan kebaikan kita, kehebatan kita, kecerdasan kita, ya diikutin dong. Kan itu proses belajar. Bagaimana caranya mau belajar kalau nggak mau ngikutin apa yang dipelajari? Ya nggak bisa. Jadi memang kuncinya adalah percaya bahwa hasil baik akan datang kalau kita bekerja dengan baik menurut banyak versi. Jadi selalu minta feedback setiap kali selesai mengerjakan sesuatu. Apakah sudah bagus? Apa yang bisa ditambahkan? Ada room for improvement? Kira-kira apa yang bisa saya kurangi? Kira-kira apa yang bisa saya hindari? Supaya kita belajar terus. Melelahkan? Iya. Tapi tidak apa-apa. Lelah yang kita kerjakan dalam kebahagiaan, hasilnya akan menghebatkan. Sekali lagi ya, lelah yang kita kerjakan dalam kebahagiaan, hasilnya bisa menghebatkan. Jangan lupa itu. Dan yang terakhir, sanggupkah kamu untuk terus berusaha menjadi lebih hebat dari hari ke hari? Ketika bicara menjadi lebih hebat, berarti usahanya harus lebih besar. Belum tentu. Bisa jadi hari ini kamu mengusahakan yang kecil, tapi mendapat yang besar. Besok kamu berusaha yang besar, hasilnya kecil. Jadi bukan dari usaha kamu saja, tapi dari target yang kamu tujukan. Kira-kira nih, kamu punya target apa? Cara pengerjaannya bagaimana? Sesibuk apa kamu dalam melakukannya? Karena tidak semua kesibukan itu menghasilkan. Ada orang yang sibuknya ribet sendiri, pusing sendiri, jalan-jalan sendiri, ketemu orang yang nggak ada artinya, kongko-kongko yang nggak ada maksudnya, tidur malam yang tidak memberikan hasil apa-apa. Ada. Sibuk nggak? Sibuk. Ada hasilnya? Belum tentu. Jadi kalau mau sibuk, pastikan kesibukannya menghasilkan. Atau dibalik,
Kalau mau nggak sibuk, boleh. Tapi dalam nggak sibuk itu menghasilkan, menghebatkan, membesarkan. Ada. Mungkin setiap orang punya caranya masing-masing ya. Kan sekarang banyak yang kerja dari rumah. Kerja dari rumah aja bisa dapat hasil maksimal. Bisa, asal tahu caranya, punya kemampuan untuk bisa bekerja dengan baik dari rumah dengan hasil maksimal. Pakai apa? Pakai virtual. Nah, itu training yang lain. Training komunikasi virtual. Lihat video yang lain ya, guys. Ini beda video, guys. Jadi intinya, kalau kamu ingin mendapatkan sebuah rasa yang tetap konsisten, maka pastikan kemampuan kamu memiliki motivasi juga harus konsisten. Bukan konsisten hanya pada satu titik, tapi konsisten pada rata-rata. Sehingga yang kamu dapatkan bisa terus naik sesuai dengan apa yang kamu usahakan. Milikilah selalu hati yang termotivasi agar hidup lebih berarti. Saya Hilbram Dunar.